Zikir Makrifat dan Ilmu Tasawuf Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid, juga dikenal sebagai Al-Junaid Al-Baghdadi, lahir tahun 830 di Nihawand, Persia. Meskipun ia lahir di Nihawand, keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam menurut mazhab Imam Syafi'i. Ia mempelajari ilmu fikih dari Abu Sur Al-Kalbi, yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, Syekh As-Sari As-Sakti. Al-Junaid adalah seorang pedagang sutra di kota Baghdad, yang memiliki julukan Imam Junaid Al-Baghdadi, terutama karena pengaruhnya yang besar dalam perkembangan tasawuf di Baghdad. Karena pentingnya peran Al-Junaid dalam teologi Sufi, ia juga sering disebut sebagai Sultan. Perjalanan spiritual Al-Junaid, sebuah pencerahan yang mendalam. Sejak masa kanak-kanak, Al-Junaid telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai seorang anak yang sangat cepat dalam memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh pamannya. Kecerdasannya bukan hanya terbatas pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang makna dan esensi ajaran agama. Ketika berusia 7 tahun, sebuah peristiwa penting terjadi dalam hidup Al-Junaid yang menandai awal dari perjalanan spiritualnya. Ia diuji oleh gurunya dengan sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Apa makna syukur? Dengan tenang dan tangkas, Al-Junaid menjawab, "Jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan Allah." Jawaban ini menunjukkan pemahaman Al-Junaid yang mendalam tentang konsep syukur dalam Islam. Menurutnya, syukur bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata terima kasih atau melakukan ritual tertentu, tetapi lebih dari itu, syukur adalah sikap hati yang selalu menghargai dan memanfaatkan nikmat Allah dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukumnya. Perjalanan spiritual Al-Junaid tidak berhenti di sini. Sebaliknya, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Dengan berjalannya waktu, Al-Junaid semakin mendalami ilmu tasawuf dan menjadi salah satu tokoh sufi paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kisah tasawuf, pemikiran sufi dan zikir makrifat menurutnya. Al-Junaid adalah seorang tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Ini berarti bahwa dalam setiap aspek kehidupan, seorang sufi harus selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang ada dalam syariat Islam. Salah satu ungkapan Al-Junaid yang terkenal tentang ilmu tasawuf adalah, "Pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah." Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam memahami dan mempraktikkan tasawuf, Al-Junaid selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini berarti bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid percaya bahwa zikir makrifat, atau pemahaman mendalam tentang hakikat Tuhan, adalah bagian penting dari perjalanan spiritual seorang sufi. Menurutnya, zikir makrifat bukan hanya sekedar mengucapkan nama-nama Tuhan, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang hakikat Tuhan dan hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Dalam pemikiran sufi Al-Junaid, zikir makrifat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Melalui zikir makrifat, seorang sufi dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya dan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang memungkinkan dia untuk melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Pengaruh dan warisannya. Al-Junaid adalah seorang mistik Persia dan salah satu sufi terkenal pada awal Islam. Ia adalah tokoh sentral dalam garis keturunan spiritual banyak tarekat sufi. Al-Junaid mengajar di Baghdad sepanjang hidupnya dan merupakan tokoh penting dalam pengembangan doktrin sufi. Al-Junaid,
Sang wali sufi yang bijaksana menghembuskan napas terakhirnya pada hari Jumat, pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Hari Jumat dalam tradisi Islam dianggap sebagai hari yang penuh berkah, dan karenanya, kematian pada hari Jumat sering dianggap sebagai tanda khusus dari rahmat ilahi. Al-Junaid meninggal di Baghdad, kota yang telah menjadi rumahnya sejak masa kanak-kanak dan tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Baghdad pada waktu itu adalah pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan Al-Junaid sendiri telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kehidupan spiritual dan intelektual kota tersebut. Setelah kematiannya, Al-Junaid dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Syekh Sari As-Sakati. Ini adalah penghormatan yang tepat, mengingat betapa pentingnya peran Syekh Sari dalam pembentukan dan pengembangan pemahaman Al-Junaid tentang tasawuf. Sayangnya, detail spesifik tentang bagaimana Al-Junaid meninggal tidak banyak diketahui. Namun, yang pasti, warisan spiritual dan intelektual yang ia tinggalkan telah bertahan melewati ujian waktu dan terus mempengaruhi generasi sufi yang datang setelahnya. Meskipun ia telah tiada, ajaran-ajarannya tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pemilik kisah kehidupan.